yang tidak bagus ya, karena bisa mengakibatkan cedera pada daerah panggul. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kaki ini, salah satunya maju, kemudian ditekuk keduanya. Jadi saat mau mengambil, nah tunggu dulu turun. Nah, kamu ambil. Nah, jadi saat ngambil itu jangan membungkuk, apalagi saat naik. Jadi karena kalau membungkuk, ini kan misalkan bendanya berat ya. Kalau membungkuk itu kan bisa memberikan beban yang berat kepada panggul. Akhirnya panggulnya bisa terjadi cedera. Nah, jadi baiknya coba ambil barangnya. Nah, yang untuk tetap lurus naik. Nah, jadi seperti itu ya. Begitupun nanti saat teman-teman mengangkat pasien. Ya, paham? Oke, itu yang basic yang harus kalian ketahui dulu. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui saat pasien akan dilatih berjalan, misalkan pasien akan biasanya pasien yang post operasi misalkan, atau pasien yang sudah menjalani perawatan intensif ya di ICU. Nah, biasanya kan mereka lebih banyak berbaring. Nah, yang tentu akan perlu penyesuaian untuk otot-otot dan juga kondisi kesadaran pasien. Sehingga ketika pasien akan dilatih berjalan, tolong untuk selalu didampingi. Jadi ketika pasien mulai bangun, kita bantu, nanti kita akan praktekkan ya bagaimana saat kita membantu untuk bangun. Kemudian setelah itu, setelah bangun, jangan meminta pasien untuk langsung berjalan. Jadi pasien minimal duduk tapi kakinya menggelantung ya, menggelantung di brankar. Setelah itu pasien bisa kita dampingi untuk mulai latihan berjalan. Nah, ketika pasien berjalan, latihan berjalan, jangan meninggalkan pasien. Jadi tetap berada di samping, di sisi kiri ataupun kanan pasien, dan upayakan selalu memegang tangan pasien. Karena ketika terjadi apa-apa bisa kita langsung lakukan penanganan. Jadi langsung kita bisa bantu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk untuk memindahkan pasien. Oke, jadi pertama ketika akan membantu pasien untuk bangun, pertama itu kita berikan aba-aba ke pasien. Jadi pertama biasa kita lakukan komunikasi. Jadi misalkan pasien kita akan latih berjalan ya. Oke, selamat pagi Pak Ilyas. Pagi Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat. Oke. Kemudian kuncinya juga ya untuk teman-teman saat komunikasi ke pasien itu jangan terlalu kaku ya. Jadi misalkan kita udah ketemu beberapa kali, jadi nggak perlu perkenalkan nama saya. Jadi itu sebenarnya perlu di awal. Tapi berikutnya langsung aja, Pak masih ingat dengan saya? Iya masih. Oh ya langsung aja. Oh iya betul, saya dengan perawat Yarwin. Kebetulan saya hari ini bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Oke Bapak, benar ya, dan jangan lupa untuk cek identitas pasien karena itu yang selalu keliru ya. Oke, izin Bapak Ilyas boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Ilyas. Oke, tanggal lahirnya? Tanggal lahir saya 12 Maret. 12 Maret. Oke, setelah itu kita jelaskan tujuan kita ke pasien. Permisi ya Pak, tujuan saya ke sini adalah untuk membantu Bapak untuk berjalan. Karena Bapak kan sudah menjalani perawatan dan untuk membantu merenggangkan otot-otot Bapak ya. Iya. Oke. Apakah bersedia Pak? Sudah. Oke, kalau pasien bersedia, boleh kita mulai sekarang? Boleh. Oke, baik. Sekarang saya akan bantu untuk bangun ya Pak ya. Nah, ketika akan membantu pasien untuk bangun, bisa langsung seperti ini atau bisa dengan misalkan pasiennya agak berat untuk bangun, nah bisa dengan seperti ini ya. Jadi kita bantu, misi ya Pak. Oke Pak. Oke. Nah setelah itu, ketika pasiennya sudah bangun, ini kita tarik. Ayo Pak, kita geser ke samping sini. Nah, oke, seperti ini ya. Kita bantu untuk geser. Nah setelah pasiennya posisi seperti ini, kita diamkan dulu sampai pasiennya itu merasa tenang atau nyaman. Jadi kita evaluasi. Setelah dalam posisi seperti ini, Pak, bagaimana? Apakah ada merasa pusing atau bagaimana? Pusing sedikit Pak. Pusing sedikit. Nah kalau seperti itu, jangan langsung minta pasien untuk latihan berjalan.
ataupun ketika misalkan rasa pusing yang dirasakan pasien itu sudah tidak bisa pasien tolerir, maka minta pasien untuk banding kembali. Minimal kita berikan posisi semi polar. Oke? Oke. Nah, sekarang kita minta pasien untuk latihan berjalan. Nah, ayo Pak, saya bantu untuk berdiri ya. Nah, ketika kita minta pasien untuk bantu berdiri, itu tangan pasien berada di bahu perawat. Kemudian kita pegang seperti ini. Ayo Pak, dalam hitungan ketiga, berdiri ya Pak. 1, 2, 3. Oke. Setelah seperti ini, nah kita di samping pasien, jaga pasiennya ya. Kemudian, ayo Bapak bisa mulai belajar melangkah. Oke. Nah, dampingi terus seperti ini di samping pasien. Oke. Oke, silakan kembali. Oke. Jangan main aku dulu ya. Oke. Selanjutnya setelah itu kita akan membantu pasien untuk pindah ke kursi roda ya. Untuk pindah ke kursi mana kursi roda? Bawa ke sini. Seperti tadi. Ayo, bangun dulu. Mending udah ada resti. Soalnya beda. Oke. Ini bisa seperti Di sini. Posisinya tadi sama, kita bantu bangun dari awal, kemudian duduk sampai duduk posisi seperti ini. Kemudian saat pasien duduk, usahakan kaki pasien itu biar lebih aman, kaki pasien itu menyentuh lantai. Jadi berangkalnya boleh dibantu untuk diturunkan, ya. Nah, kemudian kursi rodanya harus dalam keadaan terkunci. Rodanya harus dikunci seperti ini. Kemudian untuk pijakan kakinya itu harus kita lipat seperti ini dulu ya. Nah, setelah itu kita bantu pasien. Pak, sekarang saya bantu untuk saya pindahkan ke kursi roda ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Nah, nanti dengarkan aba-aba dari saya. Oke. Nah, sekarang Bapak boleh pegang pundak saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, putar Pak. Ayo pelan-pelan. Oke, 1, 2, 3, turun. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini kita naikkan. Oke. Udah, setelah itu baru kita dorong. Ya. Nah, begitupun saat pasien setelah misalkan pasien kan biasanya ke kursi roda ketika akan mau dipindahkan ke ruangan lain atau akan ada pemeriksaan lain misalkan radiologi atau apapun itu. Nah, selanjutnya kita setelah itu kita pindahkan lagi ke tempat tidur. Nah, setelah itu kita pindahkan lagi. Permisi ya Pak, karena kita pindah ke tempat tidur. Oke. Jadi kuda-kudanya harus ada ya untuk kaki si penolong. Oke Pak, ayo saya bantu untuk bangun lagi. 1, 2, 3. Ya, pelan-pelan Pak. Oke. Oke, silahkan duduk. Nah, seperti itu ya. Baru setelah itu kita bantu untuk angkat lagi kakinya, posisinya seperti semula sampai pasiennya berbaring. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Dari tempat tidur ke brangkar. Jadi biasanya pasien-pasien yang tidak mampu untuk duduk atau tidak mampu untuk berjalan, berarti kan pasien harus berbaring ya, baring dan harus kita pindahkan. Nah, sekarang yang mau dipindahkan yang badannya agak kecil ya. Oke, yang angkat yang agak besar. Ayo siapa? Aku. 3 orang. Jangan cowok, yang cewek aja. Ayo. Nailil. Ririn Pak, Ririn. Nailil. Ada berangkar yang itu enggak? Yang kosong. Ini. Dorong ke sini. Ini siapa ini? Harusnya yang di tengah. Mampu ya, bisa ya? Oke. Sekarang posisi tangan itu semua di bawah badan pasien. Jadi saat mau memasukkan tangan, upayakan pasiennya dimiringkan. Coba dibantu miringkan pasien. Oh sorry, jadi coba komunikasi dari awal dulu ke pasien. Jadi komandonya kan yang tengah, coba komunikasi. Yang di tengah. Ayo. Bestseller.
Selamat pagi Ibu. Perkenalkan Selamat pagi Ibu, perkenalkan kami perawat yang bertugas Jangan pada naik. pagi hari ini. Untuk maju. Kami perawat yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 7 sampai pukul 2 siang. Tanya identitas Ibu. Iya. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Dinda Sudiani 25 Februari. Oke, sudah sesuai ya Ibu. Jadi kali ini kami akan membantu Ibu untuk memindahkan Ibu ke Brangkar ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu. Sebelum kita memindahkan Ibu ke Brangkar, Ibu bisa tolong untuk memiringkan posisi tubuh Ibu ya sini. Jadi ini kan istilahnya pasien itu dia agak susah bergerak ya. Jadi kalian harus bantu 3 orang ini kan. Miringnya ke sini aja. Enggak miring ke sini. Ibu kita bantuin miring ya. Oke, masukkan tangannya. Jangan terlalu miring juga. Oke, kamu di kepalanya, tangan sampai di bahunya. Masukkan sampai di sini tangannya. Jadi sampai di sikunya di badan pasien. Di sini juga, masukkan lagi tangannya. Tangan yang satunya juga. Masuknya nggak masuk. Tidak. Tangan ini udah sampai di sini belum? Ya sampai di sini ya, sampai di dalam sini. Ya. Oke. Nah, jadi seperti ini, yang ngasih aba-aba adalah yang di tengah atau terserah siapapun itu, tapi baiknya yang di tengah karena yang beban yang berat adalah yang di tengah. Jadi ngasih aba-aba 1, 2, 3. Jadi posisinya kalian harus tahu ya. Posisinya mau gerakannya mau kemana? Harus kompak. Ke belakang terus. Oke? Udah siap? Jadi usahakan semua menggenggam nih badan pasien. Oke, nah ayo yang di tengah kasih aba-aba. Kita mulai ya Ibu. 1, 2, 3. Gemetar. Rani, Awas, hati-hati. Bisa nggak? Bisa nggak? Evelyn, Pak, Evelyn. Bang. Ada yang bisa nggak? Ayo. Rani, Rani. Silakan. Ibu, kita bantu untuk miringkan badannya terlebih dahulu ya. Oke, tadi ya ke kanan kan? 1, 2, 3. Tidak balas, buang aja gitu. Ibu sudah selesai ya. Ibu sudah selesai ya, kita pindahkan Ibu dari tempat tidur ke berangkatnya. Kalau begitu, karena tindakannya sudah selesai, apakah ada yang Ibu tanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau begitu kami pamit ya Ibu. Jangan ditinggalin kan pasien alat bantu jalan. Yaitu menggunakan kruk. Nah, kita kembali di sana. Coba pada ekstremitas. Nah, untuk kruknya ini kebetulan juga bisa kita setel ya sesuai dengan kebutuhan pasien. Pada umumnya untuk penggunaan kruk ini menggunakan 2 kruk, tapi untuk cara penggunaannya itu berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi cedera yang dialami oleh pasien. Nah, pertama untuk seorang pasien itu tentunya ada kriteria ya untuk saat akan menggunakan kruk. Jadi ukuran itu harus kita sesuaikan. Coba. Nah, saat pasien menggunakan kruk, usahakan posisi tangan itu dalam posisi fleksi seperti memegang seperti ini. Jadi jangan lurus seperti ini. Jadi usahakan dia bisa fleksi, ya. Nah, kemudian yang kedua, jarak dari aksila pasien ke pangkalan kruk paling atas ini itu minimal
2 sampai 3 jari. Nah, kita lihat. Nah, ini kan lebih ya. Nah, berarti ini harus kita naikkan lagi. Jadi untuk mengubah ukurannya itu di sini. Coba. Nah, idealnya seperti ini ya untuk posisi penggunaan krupnya. Nah, kita sesuaikan juga yang satunya. Oke. Kemudian posisinya itu di bagian samping agak ke depan. Nah, seperti itu ya untuk posisi saat awal menggunakan krup ini. Oke, sekarang kita kembali ke prosedur ya. Nah, seperti biasa kita tetap harus komunikasi ke pasien. Sampaikan, selamat pagi, Bapak masih ingat dengan saya? Masih Pak. Oke, ya, jadi saya perawat Yarwin. Hari ini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya, Pak? Nama saya Ilyas Pak. Tanggal saya 12 Maret. Oke, baik Pak. Jadi untuk selanjutnya di sini tadi kan Bapak sudah kita bantu untuk bangun ya Pak. Nah sekarang kita bantu untuk berjalan menggunakan dengan krup. Karena Bapak kan ada cedera, misalkan pasiennya post op ya, pada salah satu kakinya misalkan pada tibia terjadi fraktur misalkan. Jadi Bapak karena ada patah pada tulang habis operasi, jadi Bapak untuk sementara berjalannya masih dibantu dengan tongkat yang ini ya Pak ya. Nah, tapi untuk penggunaan tongkat ini itu ada cara penggunaannya. Jadi saya akan jelaskan ke Bapak bagaimana menggunakan tongkat ini ya Pak ya dengan benar. Iya Pak. Baik. Nah, waktunya nanti kurang lebih 10 sampai 15 menit Pak. Apakah setuju? Setuju Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita siapkan alatnya termasuk tongkatnya dan semua. Kemudian kita siapkan juga pasiennya. Nah, pertama tadi sudah disampaikan ya bagaimana cara mengukur untuk krupnya. Kemudian setelah itu posisinya. Nah, sekarang pasiennya menghadap ke sana lurus. Oke. Nah, yang pertama itu ada apa namanya tindakannya? PowerPoint ya. PowerPoint itu. Dua-dua. Oke. Yang pertama ada PowerPoint Get ya. Jadi situ kita bisa baca. Nah, jadi untuk perubahan 4 titik atau cara berjalan 4 titik memberikan kestabilan pada pasien tetapi memerlukan penahanan beban berat badan pada kedua tungkai. Jadi untuk PowerPoint Get ini adalah melatih pasien berjalan dengan menggunakan 4 titik. 4 titik berarti ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kakinya 2 dan juga krupnya ada 2. Oke, tapi kalau untuk 4 titik ini adalah biasanya kalau untuk fraktur itu enggak, tapi mungkin ada cedera ringan atau ada luka bakar mungkin pada daerah ekstremitas pasien sehingga dia tetap bisa menggunakan 4 titik. Jadi tumpuannya, kekuatannya itu sama untuk kaki kiri dan juga kaki kanan pasien. Nah, selanjutnya pasien berdiri tegak, muka menghadap ke depan dalam posisi tumpuan kaki atau tripod position. Ya. Oke. Kemudian pasien menempatkan ujung krup 15 cm ke depan dan 15 cm ke samping masing-masing. Nah, posisinya seperti ini, ya. Dia agak di samping dan di depan. Oke. Seperti itu ya untuk posisinya. Kemudian posisikan pegangan krup dengan siku fleksi pada sudut 20 sampai 25 derajat. Jadi usahakan ini tetap fleksi ya. Ini kayaknya kurang naik ya. Oke, berarti ini kan masih kurang ya. Ini harus kita setel lagi untuk ukurannya. Coba. Kayak gini. Iya Pak. Oke. Oke, seperti ini ya untuk posisinya. Oke, selanjutnya pastikan bahwa jarak antara bantalan kruk dan asila itu selebar 3 sampai 4 jari.
Oke. Pasien menggerakkan kruk kanan ke depan dan pasien menggerakkan kaki kiri. Oke. Jadi ketika kruk kanan maju berarti disusul oleh kaki kiri. Oke. Karena ini itu tadi kekuatannya pada 4 titik. Oke. Pak, kemudian saat pasien melangkah itu tetap harus di samping pasiennya. Oke. Pak, sekarang Bapak latihan berjalan di mana nanti saat ketika kruk kanan yang maju, jadi kruknya dulu yang maju nanti disusul oleh kaki yang kiri. Nanti begitupun sebaliknya ya Pak ya. Iya Pak. Oke, baik. Boleh kita mulai Pak? Boleh Pak. Oke, silakan ayo Pak. Ya. Ya, oke. Oke, jadi seperti itu ya. Paham? Oke. Itu untuk 4 point gap. Nah, selanjutnya adalah 3 point gap. Ya. Untuk yang 3 point ini berarti perubahan 3 titik atau cara berjalan 3 titik mengharuskan pasien untuk menahan semua beban berat badan pada satu kaki. Ya. Jadi misalkan ada satu kaki yang dia itu nggak bisa menyentuh lantai, jadi tidak bisa diberikan beban. Itu tadi misalkan pasien fraktur misalkan itu kan, apalagi kalau post op itu nggak boleh ya langsung diberikan beban. Nah sehingga yang tumpuan badan itu hanya pada satu kaki, namanya 3 point gap karena hanya 3 tumpuan, yaitu pada kedua kruk dan satu kaki. Nah misalkan coba ini diangkat, oke. Kemudian mulai pada posisi tripod bertumpu pada 3 kaki. Jadi pasien menggerakkan kedua kruk dan kaki yang sakit ke depan. Kemudian pasien menggerakkan kaki yang lebih kuat ke depan. Ulangi langkah tersebut. Nah, jadi kalau untuk 3 point gap ini yang maju duluan adalah kruknya dulu. Kruk dan kaki yang sakit. Nanti setelah itu disusul oleh kaki yang sehat. Oke, coba. Oke, paham ya Pak ya? Jadi nanti Pak, tongkatnya dulu yang maju, diikuti oleh kaki yang sakit. Kemudian setelah itu, kaki Bapak yang sehat menyusul, melangkah. Mengerti Pak? Oke, boleh dicoba Pak? Ya, oke, seperti itu ya. Untuk yang namanya 3 point gap. Nah, ya. Oke. Oke, dan jangan lupa ya, tetap selalu di samping pasien. Oke, selanjutnya 2 point gap. Jadi cara berjalan 2 titik memerlukan sedikitnya pembebanan berat badan sebagai pada masing-masing kaki. Jadi mulai pada tripod bertumpu pada 3 kaki, pasien menggerakkan kruk kiri dan kaki kanan ke depan. Kemudian pasien menggerakkan kruk kanan dan kaki kiri ke depan. Ulangi langkah tersebut, gerakan kruk dan kaki mirip dengan gerakan tangan dan kaki pada saat berjalan normal. Oke. Jadi kalau yang seperti ini gerakannya dia bersamaan ya. Jadi gerakannya bersamaan. Ketika misalkan kruk kanannya maju, berarti kaki kirinya juga maju dengan waktu yang bersamaan. Kalau yang PowerPoint kita tadi kan karena tumpuannya di 4 kaki ya. Nah, makanya dia majunya bergantian satu-satu. Kalau ini harus berbarengan karena kenapa? Penekanannya adalah misalkan kedua kaki ini mengalami kelemahan. Sehingga ketika misalkan tumpuannya hanya pada satunya itu bisa menyebabkan pasiennya cedera. Oke, paham ya Pak? Jadi ketika kruk Bapak yang kanan maju, berarti maju bersamaan dengan kaki kirinya. Oke, silakan Pak. Ya, oke. Oke. Oke, silakan. Jadi nggak usah kembali ke posisi semula, maju aja kayak biasa. Gitu ya. Semula. Semuanya ya.
Kok dikoreksi? Yang Ucap dikoreksi, Cok. Yang Ucap. Oke, paham? Paham, Pak. Paham ya semua ya? Oke, jadi hati-hati ya untuk yang 2 point gate ini dengan Ini 4 point kayak gate jalan ini, karena biasa jangan ya. sampai tertukar. Iya. Ya. Kayak jalan biasa. Oke, sekarang swing ya atau gerakan berayun. Jadi cara yang sering kali digunakan oleh yang sering digunakan yang menggunakan bidai penahan berat badan pada tungkai kaki misalkan dengan berat badan pada kaki menyokong. Jadi pasien ini meletakkan kruk 1 langkah ke depan dan kemudian mengayun ke depan atau melewati kedua kruk sementara kruk tersebut menyangga berat badan. Nah, ini gerakannya mengayun ya. Jadi kruknya dulu yang maju, kemudian kedua kakinya maju misalkan. Kedua kaki. Ya, jadi 2 kaki dia bikin. jadi misalkan yang ketika terjadi masalah pada kakinya ya, kemudian gerakannya itu mengayun. Jadi maju dulu seperti ini, kemudian kita gerakan seperti ini. Jadi gerakannya itu melewati kruk. Oke? Jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh. Dua-duanya. Ya, gitu. Oke, oke, paham? Paham, Pak. Enggak, dia enggak paham. 1, 2, 3. Sudah ya. Kaki satunya tetap diam. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya mengajarkan untuk saat menaiki tangga. Ada nggak tangganya di sini? Coba lihat di sana, ada nggak? Kaki satunya diangkat. Maju lagi, maju lagi. Nah, jadi saat menggunakan anak tangga itu yang pertama saat naik, berarti yang maju duluan adalah kaki yang sehat. Jadi yang maju dulu adalah kaki yang sehat, baru diikuti oleh kruk dan kaki yang sakit. Coba Pak, naik dulu. Oke, nah. Saya kiri kanan sini ya. Kayak gitu ya saat menaiki tangga. Jadi kaki yang sehat dulu diikuti oleh kruk. Begitupun saat turun. Kalau saat turun berarti sebaliknya. Saat turun kruknya dulu, baru diikuti oleh kaki yang sehat. Coba saat turun. Ya. Oke, saat turun berarti kruknya dulu dengan kaki yang sakit bersamaan dengan kaki yang sakit. Oke. Nah. Jadi kayak gitu ya untuk penggunaan kruk saat menaiki anak tangga ataupun saat menuruni anak tangga. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?